Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi geografi kota. Dan aku, Ahmad Fauzul Mubarok, sebagai tutor geografi Nexter, akan membawa kalian untuk mempelajari urban geografi. Apa itu kota? Jadi secara fisik, kota itu merupakan suatu wilayah dengan wilayah terbangun, ya, atau built up area yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Nah, apa ini wilayah terbangun? Nah, wilayah terbangun ini bisa berupa industri, pemukiman, dan apapun yang sifatnya itu dibangun oleh manusia. Ya, ada bangunan-bangunannya. Gitu. Lalu demografis. Ya, secara demografis, kota ini merupakan wilayah di mana terdapat konsentrasi penduduk yang dicerminkan oleh jumlah dan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan di wilayah sekitarnya. Ya, jadi di sini kepadatan penduduknya lebih tinggi, gitu ya. Populasi per areanya tinggi. Lalu secara sosial, kota merupakan wilayah di mana terdapat kelompok-kelompok sosial masyarakat yang heterogen. Nah, heterogen di sini dalam artian beragam latar belakangnya. Ada yang bekerja di sektor industri, ada yang bekerja di sektor jasa, ada yang misalnya suku A, ada yang dari suku B gitu. Baik status sosial, budaya, maupun ekonomi mereka beragam. Lalu secara statistik, kota itu merupakan suatu wilayah yang secara statistik besaran atau ukuran jumlah penduduknya sesuai dengan batasan atau ukuran untuk kriteria kota. Nah, jadi kalau secara statistik di sini bicara tentang adanya minimal, ya, batas minimal atau ukuran minimal dari jumlah penduduk sehingga suatu tempat bisa dikatakan sebagai kota. Lalu, secara ekonomi, kota merupakan wilayah di mana terdapat kegiatan usaha yang sangat beragam, dengan dominasi di sektor pertanian seperti perdagangan, industri, jasa, perkantoran, dan pengangkutan. Ya, jadi di sini basically adalah beragamnya sektor ekonomi, terutama di sektor sekunder, tersier, dan kuartiner. Lalu secara administrasi, kota itu merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu garis batas kewenangan administrasi pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Nah, jadi dia ini secara de jure udah memiliki undang-undangnya mengenai batas-batas dari administrasi suatu kota. Lalu di sini ada klasifikasi kota. Nah, jadi ada kota sebagai node, yaitu bagian dari konstelasi regional, jadi bagian dari um, perkumpulan kota-kota lainnya, lalu kota sebagai area ruang perencanaan gitu. Nah, jadi misalnya ini kota sebagai node, ya, dia bagian dari konstelasi regional. Misalnya ada node atau kota-kota lainnya. Nah, mereka saling terhubung gitu ya. Nah, jadi misalnya kota ini, ya ini merupakan bagian dari keseluruhan konstelasi ini, gitu ya. Lalu secara area, nah kota ini merupakan ruang perencanaan, jadi bisa diatur-atur gitu ya. Bagian ini mau dijadiin apa? Lalu berdasarkan jumlah penduduknya, kota dibagi jadi empat. Kota raya atau metropolitan dengan jumlah penduduk di atas 1 juta, kota besar dari 500 hingga 100 ribu, lalu kota sedang 100 ribu hingga 500 ribu. Oke, sorry. Tadi kota besar 500 ribu hingga 1 juta, lalu kota sedang 100 ribu hingga 500 ribu, dan kota kecil di bawah 100 ribu penduduk. Nah, di sini ada klasifikasi kota berdasarkan fungsinya, yaitu ada pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal. Dan misalnya kalau nasional tuh kayak Jakarta, lalu wilayah misalnya di Jawa Barat itu Bandung. Nah, lokal misalnya kota-kota besar, ya, kota-kota kecil gitu ya, sorry, kota-kota kecil yang di sekitarnya ada desa-desa. Nah, itu merupakan pusat kegiatan bagi desa-desa tersebut. Lalu ada klasifikasi berdasarkan menurut Harris Ullman. Jadi kota ada central place, ya. Dia itu merupakan tempat sentral yang menyediakan jasa-jasa bagi pemukiman di sekitarnya, lalu transportation cities.
ya, kota-kota yang hanya menjadi tempat tinggal bagi suatu masyarakat, ya. Masyarakatnya bekerja misalnya di tempat lain, di kota lain, misalnya kayak transportation cities dari Jakarta itu Bogor, tuh. Nah, lalu specialized function cities itu merupakan kota-kota dengan fungsi yang khusus gitu. Misalnya kota tambang yang ada di Freeport gitu. Nah, lalu secara tahapan kota ini dibagi lagi. Ada Eopolis, Polis, Metropolis, Megalopolis, Tiranopolis, dan Nekropolis. Nah, untuk Eopolis, jadi kota di sini masih berupa pemukiman yang sifatnya pedesaan. Lalu ketika desa tersebut agrikultura sudah berkembang dan dia agrikultura dikomersialisasikan, maka dia bersifat polis. Lalu ketika dia berubah sektor menjadi sektor industri, maka jadi metropolis. Dan ketika metropolis ini bergabung, atau kota-kota besar bergabung, dia menjadi megapolis. Nah, lalu jika suatu kota mengalami degradasi secara besar-besaran dan banyaknya tindakan kriminal, dia menjadi tiranopolis. Dan ketika kota tersebut sudah ditinggalkan oleh banyak penduduknya, dia menjadi nekropolis. Contoh, salah satunya nekropolis adalah Detroit, yang pasca Perang Dunia II, ya, akibat otomasi besar-besaran pada industri, penduduk dari kota Detroit yang mayoritasnya bekerja di sektor otomotif itu berkurang. Lalu ada elemen kota, ya, menurut Dex Doxiadis itu terbagi menjadi alam, furniture, ya, dari taman-taman, lalu individu manusianya, ya, anthropos, masyarakat atau society, ruang kehidupan, shells dan jaringan atau network. Lalu untuk Patrick Keats, ini ada place, work, and folk. Ya. Place itu tempat manusia ini beraktivitas, work ini tempat manusia bekerja, folk manusianya itu sendiri atau masyarakat. Lalu Kevin Lynch, menurut Kevin Lynch di sini ya di gambar yang putih, kota dibagi jadi 5: path, node, edge, list district, and landmark. Gitu. Path ini merupakan jalan. Ya, misalnya kalau di sini ini jalan. Path, ini pathnya. Lalu node ini persimpangan dari banyaknya path gitu. Nah ini node, ya, ini ada persimpangan. Terus edge itu batas-batas dari suatu area. Lalu district, nah district itu sama aja kayak area, ya. Yang suatu area yang memiliki keseragaman gitu. Dengan batasnya itu sebagai edge. Lalu ada landmark yaitu titik atau suatu titik utama gitu dari suatu kota, ya, yang menjadi um, landmark atau titik tonjol dari area tersebut. Lalu ada perencanaan dan manajemen kota. Nah, jadi apa bedanya? Perencanaan ini sifatnya memperhatikan persiapan dan antisipasi kota pada masa yang akan datang, ya. Sedangkan kalau manajemen itu sifatnya memperhatikan kegiatan yang akan segera dilakukan, ya. Kalau perencanaan dia itu yang akan datang, ya, masa depan, dengan set-set tujuan atau targetnya itu gimana, dengan mengatur tata guna lahannya. Lalu kalau manajemen itu mengelola dan melaksanakan evaluasi apa yang sudah terjadi dan gimana cara memperbaikinya. Nah, tujuannya ini apa? Jadi tujuan perencanaan kota ini untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan, ya, misalnya macet, kemiskinan, pemukiman kumuh, dan polusi. Lalu untuk menata struktur dan pola pemukiman dan kegiatan masyarakat. Misalnya pemukiman yang tidak rapi itu ditata lagi menjadi lebih rapi. Lalu menggerakkan kegiatan ekonomi seperti itu. Nah, di sini ada berbagai approach atau cara untuk kita itu merencanakan suatu kota. Ada top down sama bottom up. Nah, kalau top down ini government centric, di mana pemerintah itu fully atau secara keseluruhan memegang kendali atas segala tindakan perencanaan. Tapi kalau bottom up itu participatory. Participatory artinya segala tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah itu didasarkan oleh pendapat maupun dialog dengan masyarakat.
Lalu di sini ada jenis-jenis dari interaksi wilayah. Ada regional complementary, ya, di mana suatu wilayah, ya, dua wilayah yang berbeda itu saling memenuhi supply and demand. Ya, misalnya wilayah A, ya, dia punya kangkung, wilayah B punya bayam. Nah, nah, otomatis wilayah A akan menyuplai kangkung ke wilayah B dan wilayah B akan menyuplai bayam ke wilayah A, ya, mengisi kekosongan. Lalu intervening opportunity. Ya, misalnya ketika misalnya kondisi aksesibilitas antara A dan B ini tiba-tiba terganggu, nah maka wilayah yang lebih dekat, nah dalam hal ini C, ini memiliki kesempatan untuk mengintervensi dari regional complementary ini, sehingga si C dapat bagiannya juga dalam interaksi wilayah terhadap dari A dan B gitu. Lalu transferability di mana interaksi wilayah tersebut dapat berjalan apakah dengan mudah atau sulit. Ya, lalu fontenan, ya, kita sekarang lebih bahas ke bit trend curve-nya, di mana kalau kita lihat ini ada Central Business District atau CBD, dan grafiknya yang vertikal itu harga sewa per meter. Di sini kita lihat retail, ya, menunjukkan harga sewa paling mahal, lalu manufacturing kedua, baru residential seperti itu. Nah, karena kalau kita bikin manufaktur atau residential itu tidak untung di wilayah yang dekat CBD, maka retail lah yang teruntungkan gitu jika dia dibangun di wilayah CBD. Terus manufaktur, ya, kedua, baru residential, ya, lebih jauh lagi dari Central Business District. Lalu ada teori industri Weber yang udah pernah aku jelasin di materi geografi ekonomi dan globalisasi, ya. Nah, mungkin em, salah satunya adalah lokasi industri itu bergantung dengan harga gitu. Ya, misalnya ini ada wilayah A dan B. Wilayah A ini pelabuhan, wilayah B ini merupakan suatu tambang gitu. Di mana tambang ini akan diekspor, ya, melalui lewat wilayah A. Dan di sini ada garis-garis, gitu kan. Nah, kemudian garis ini akan bersinggungan gitu. Nah, garis-garis ini memiliki value berupa harga. Jadi, misalnya semakin jauh, harganya semakin mahal. Nah, untuk menentukan lokasi industri, ya, dari garis-garis isotin ini, yang perlu kita lakukan adalah kita eh, sebagaimana mungkin kita menempatkan industri kita pada wilayah dengan garis-garis paling sempit gitu. Nah, misalnya di sini paling sempit. Kenapa? Karena dengan garis-garis paling sempit dia akan makin jauh, makin mudah untuk naik harganya gitu ya. Cost-nya, biayanya. Jadi kita ambil sini misalnya untuk wilayah industri yang paling efektif seperti itu. Ya, dia dibahas transport cost, ya, mengenai weight loading dan weight gaining, lalu lebarnya gimana, dan aglomerasi. Aglomerasi itu pemusatan suatu tempat. Nah, dalam hal ini industri gitu ya. Lalu ada teori tempat sentral kristaler juga yang udah pernah aku bahas di materi geografi ekonomi. Nah, mungkin yang perlu dibahas di sini adalah threshold dan range. Nah, jadi threshold itu merupakan pasar minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu kebutuhan atau jasa. Nah, pasar yang dimaksud adalah orang yang membutuhkan gitu. Jadi demand, permintaan minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu kebutuhan atau jasa seperti itu. Karena kalau di bawah threshold tempat tersebut akan tidak menguntungkan bagi pemilik bisnisnya seperti itu. Lalu range itu merupakan jarak maksimal rata-rata orang membeli suatu barang atau jasa.
Ya, misalnya ada suatu pasar kecil. Nah, pasar kecil thresholdnya akan lebih kecil dibanding pasar besar. Gitu. Nah, misalnya ini pasar tradisional. Nah, ini hypermarket gitu, atau mall. Nah, jadi threshold tempat yang lebih besar itu akan lebih tinggi juga.